Ya, aksi mengawal kecurangan pemilu 2024 terus digelar oleh sejumlah elemen masyarakat yang tidak rela. Pesta rakyat kali ini dinodai dengan dugaan intrik politik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Gerakan People Power terus digaungkan. Tapi seberapa jauh pemilu kali ini kita harus kritisi dan seberapa kuat elemen masyarakat seperti akademisi juga memberikan arti dalam pemilu kali ini, terutama perspektifnya yang kita butuhkan setiap kali pesta politik dilangsungkan di Indonesia. Kami sudah terhubung bersama dengan para narasumber malam hari ini. Ada Profesor Kunchoro selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM, serta Haposan Hutagalung, inisiator petisi Brawijaya yang kebetulan juga hari ini melaksanakan aksi di gedung DPR Republik Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Haposan. Selamat malam Mbak. Baik. Sukses. Salam sehat selalu, sukses semuanya. Baik, saya ke Bang Haposan dulu. Bang Haposan, aksi tadi sudah berlangsung ya hari ini, dan apakah anggota Dewan yang kebetulan juga melaksanakan sidang paripurna ada yang keluar berdialog bersama dengan massa, bersama dengan teman-teman? Oke, terima kasih Mbak. Saya hanya mau sampaikan bahwa tadi kita dari berbagai elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah petisi Brawijaya telah melakukan satu aksi dengan maksud adalah dukungan terhadap anggota Dewan supaya melakukan hak angket terhadap kecurangan pemilu. Berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan tadi aksi siang hari, ada anggota Dewan yang telah ikut serta dengan aksi, yaitu kalau tidak salah dari fraksi PKS. Okay. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga apa yang kita inginkan, mengusulkan supaya anggota Dewan itu melakukan hak angket dapat terlaksana. Dan secara sungguh-sungguh anggota Dewan dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan yang sistematis terhadap Pilpres tahun 2024 ini. Jadi tadi anggota Dewan dimaksud adalah sempat juga memberikan orasi di mobil komando yang telah kita sediakan. Jadi dengan ikutnya anggota Dewan ini menjadi sebuah optimisme sendiri bahwa memang wakil rakyat juga turut serta dalam mendukung apa tuntutan dari rakyat terkait dengan pemilu 2024 dan dugaan kecurangannya, Bang Haposan? Ya, menurut hemat kami sedemikian, dan seharusnya seluruh anggota Dewan harus mendukung hak angket ini. Ini tidak ada kaitannya hak angket ini dengan koalisi yang ada di pemerintahan. Karena apa? Hak angket ini kan untuk membuktikan suatu kebenaran. Apakah dugaan kecurangan itu ada atau tidak ada? Ini kan harus dibuktikan. Dan pihak daripada yang tidak setuju dengan hak angket, saya rasa harus berpikir ulang. Why? Jangan misalnya ini ditutup-tutupin. Kalau mereka ingin transparan, ya udah dukung hak angket supaya dilakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu. Jangan pemerintah atau siapapun itu pelaksana pemilu mengatakan oh tidak ada kecurangan. Kalau begini mereka menghindar dan berdalih bahwa hampir seluruh partai koalisi pemerintah, menurut hemat saya itu tidak tepat. Kami hanya menghimbau kepada anggota Dewan supaya secara bersama-sama membentuk hak angket dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu yang TSM. Ini kan bukan rahasia umum lagi. Ini sudah menjadi perbincangan di kalangan seluruh masyarakat. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, Bu. Ya, kalau pepatahnya sih kalau misalnya tidak salah ngapain takut ya. Bukan pepatah sih, itu ajaran dari orang tua zaman dulu gitu. Kalau misalnya tidak salah, kalau tidak ada sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, kenapa harus takut untuk diselidiki gitu kan ya, Bang Haposan? Oke, saya ke Prof. Betul, tepat demikian. Baik, saya ke Prof. Kunchoro. Saya ingin nggak tahu ya, ini apakah saya sendiri atau tadi ketika saya mendengar pernyataan dari Pak Airlangga Hartarto terkait dengan bagaimana usulan dari hak angket yang saat ini sedang beredar di DPR, fraksi-fraksi yang tidak setuju hak angket tersebut berada dalam koalisi pemerintahan. Ini ada hubungannya, sejauh apa hubungan tersebut juga berimplikasi terhadap sesuatu, tapi ini juga mengundang desakan dari people, dari masyarakat yang muncul dalam aksi hari ini di DPR. Menurut pendapat Anda bagaimana, Prof? Oke, yang pertama saya ingin meralat, Mbak. Saya mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM. Mantan Ketua Dewan. Sekarang adalah Ketua Komisi di Dewan Guru Besar UGM.
yang dikatakan Pak Hartarto itu adalah ya bahasa keamanan mereka. Diplomatis mereka ya? berasumsi bahwa partai pemerintah, ya betul partai pemerintah, tetapi sekarang menjadi kenyataan bahwa Pak Hartarto barangkali mimpi bahwa itu dulu, ketika kemudian ada partai-partai yang kemudian merasa dikhianati, itu saya yakin juga akan memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda. Kalau Pak Bosan tadi menyatakan bahwa ini persoalannya adalah masalah kecurangan pemilu, kalau menurut saya persoalannya tidak itu, ada 3 persoalan yang itu perlu dibawa kepada hak angket. Yang pertama, di samping itu adalah menyangkut masalah pelemahan demokratisasi yang dilemahkan. Yang kedua adalah pembenaran atas ketidakbenaran, gitu. Yang ketiga itu adalah pembodohan pada masyarakat. Ya, 3 gerakan ini yang kalau menurut saya menjadi isu yang sangat-sangat sentral yang itu perlu kita pertanyakan. Kenapa? Contoh misalnya sekarang yang saya tunjukkan, maaf sejak dulu bahwa presiden itu tidak boleh kampanye, tapi menyatakan itu boleh kampanye. Nah, karena yang dibaca hanya 1 pasal, bukan 1 rangkaian. Seorang presiden yang seharusnya dia ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi justru di sini membodohkan. Gitu. Disayangkan ya. Kemudian dikatakan ada lagi yang kemudian kenaikan pangkat di situasi seperti ini di rasa lain hari Kamisan itu sering melakukan. Kok tidak peduli dengan yang dikatakan masyarakat? Ya, Kamisan itu sudah lama dulu menuntut. Kenapa itu tidak dituntaskan dulu? Gitu. Baru kemudian diangkat. Gitu. Alasan bisa bermacam-macam. Kemudian banyak alasan-alasan yang tadi bukan merupakan kecurangan, menurut itu adalah merupakan kecurangan, ketidakbenaran, tapi ada pembenaran dengan dalih tidak ada undang-undang tertulis yang dilanggar. Mbak, tidak ada 1 pasal pun dalam pelacuran itu KUHP yang dilarang. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah pelacur boleh dilakukan? Yang kedua, saya mengumpat orang tua saya tidak dilarang. Tapi apa itu boleh dilakukan? Itu yang kemudian menurut saya orang selalu berbalik. Kalau ini kemudian menjadi persoalan yang dilakukan, 1, dalam konteks psikologi, ini kemudian menjadi dalam bahasa hukum bisa menjadi jurisprudensi. Gitu? Karena ini menurut mereka boleh dilakukan, berarti saya juga boleh. Seperti itu. Dan ini adalah bahaya untuk masa depan. Apakah sekarang Pak Jokowi dan sebagainya menjamin bahwa ketika nanti Pak Prabowo memimpin, kami tidak bicara tentang menang kalah, silakan itu menang kalah, gitu. Tapi ketika nanti Pak Prabowo memimpin, apakah rakyat tidak kemudian seperti itu? Kemudian mereka berani melawan. Gitu. Apakah masyarakat tidak mudah saling mencurigai satu dengan yang lain karena pernyataannya mencela-menceli? Prof, mohon maaf saya potong, ini bisa dikhawatirkan bisa menimbulkan distrust dan ya lagi-lagi akan berdampak pada sesuatu yang lebih besar. Itulah yang kita takutkan, Mbak. Itu yang kita takutkan. Ada distrust, kemudian pembangkangan, ada frustrasi. Semakin banyak penipuan-penipuan, semakin tidak jujur, semakin ada kecurangan, ya terjadi distrust. Bahkan kemudian teori frustrasi agresi akan muncul. Sekarang gejala-gejalanya sudah muncul. Gerakan-gerakan people power sudah ada. Kayak 98, Prof? Seperti 98? Apanya? Seperti 98 kalau kita ingat sejarah? It can be. Tergantung dari apa yang terjadi di situ, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kan semuanya kan 98 kan ada pemantiknya. Dan sekarang yang terjadi adalah harga beras mahal. Gitu. Banyak kalangan mereka mengatakan tidak ada resesi ekonomi. Sekarang harga beras mahal. Pendapatan kita sedikit. Itu juga bahasa. Tetapi ketidakpercayaan pada pemimpin itu juga bisa menjadi satu masalah.
kasus Syria itu diantara juga terjadi seperti ini yang terjadi. Oke, apalagi kalau urusannya perut. Bicara lagi soal hak angket, ini saya harus perjelas lagi kepada Bang Haposan. Bang Haposan mungkin sudah mengetahui ya terkait dengan dinamika yang terjadi di sidang paripurna ketika ada beberapa isu yang diangkat oleh anggota dewan dari fraksi-fraksi tertentu. Saya langsung sebut saja ya, fraksi PKB, PKS dan juga PDIP. Tapi hanya isu hak angket saja yang tidak ditanggapi. Apa menurut pendapat Anda? Atau ya arahnya kemana ini? Ya, salah satu upaya kita tadi adalah pergerakan tadi aksi di depan gedung DPR MPR itu adalah mendesak mereka, anggota Dewan ini untuk melakukan hak angket itu. Seperti tadi kalau tidak salah di media telah dikatakan Ketua DPD akan membentuk panitia hak angket. Dan seperti juga yang disampaikan oleh Pak Hasto dan partai-partai yang lain, akan mendorong untuk hak angket ini. Inilah upaya yang kami lakukan. Kami dari Petisi Brawijaya di seluruh daerah telah melakukan cap jempol darah untuk menyatakan dukungan kepada anggota Dewan untuk melakukan hak angket itu. Jadi kalaupun tadi misalnya di sidang paripurna anggota Dewan tidak secara spesifik mungkin membahas hak angket, tapi kami yakin masih banyak anggota Dewan yang punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran. Harapan kami dari masyarakat luas, kiranya semua anggota Dewan terlepas kepada koalisi pemerintah atau tidak koalisi pemerintah harus sepakat untuk mendukung dan membentuk hak angket supaya hasil pemilu ini dapat dipercayain oleh masyarakat luas. Jangan kita membiarkan menutupin hasil pemilu yang kurang baik ini, dugaan yang kurang baik ini, dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Bapak Harto, Prof. Hartarto. Erlangga Hartarto, sorry. Iya kan? Karena koalisi pemerintah kiranya bla bla bla. Kalau menurut hemat saya itu tidak tepat. Tidak ada hubungannya. Itu pembodohan sama seperti yang dibilang oleh Bapak Profesor Pak Kuncoro. Ini kan pembodohan terhadap rakyat, membungkam rakyat. Ini harus ditiadakan. Kita harus setback ke tahun 1998, reformasi itu adalah untuk memperjuangkan demokrasi. Kok sekarang demokrasi kita malah mundur? Mungkin puluhan tahun yang lalu, bukan hanya 20 atau 30 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu kita mundur. Oleh karenanya kami dari masyarakat yang bergabung di dalam Petisi Brawijaya mendukung anggota Dewan supaya membentuk hak angket itu untuk melakukan dugaan penyelidikan terhadap kecurangan pemilu yang terjadi tahun 2024. Nah, pertanyaannya sekarang Bang Haposan. Kalau misalnya gitu dengan ya kita melihat bagaimana hilalnya gitu atau bagaimana detail-detail yang terjadi hari ini saja. Misalnya hak angket ternyata tidak jadi digulirkan. Apa presiden yang akan keluar dan dari Petisi Brawijaya sendiri akan melakukan langkah apa? Petisi Brawijaya beserta masyarakat lainnya, bagaimana kami telah berkoordinasi akan tetap melakukan pergerakan seperti yang disampaikan oleh banyak orang adalah parlemen jalanan. Ini salah satu cara untuk menegakkan kebenaran. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kalaupun anggota Dewan tidak melakukan hak angket itu karena sesuatu hal, maka rakyat akan tetap bergerak untuk mencari jalannya sendiri, menemukan kebenaran itu. Itu akan dilakukan oleh Petisi Brawijaya dan serta teman-teman elemen masyarakat lainnya, mahasiswa, masyarakat umum, dan yang lain-lain. Kami hanya mendukung dan meminta kepada masyarakat luas agar kita bersepakat untuk satu, negara ini tetap utuh, hasil pemilunya dapat kita percaya secara benar, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu yang kita mau. Oke, Bang Haposan. Saya kembali ke Prof. Kuncoro. Ya kalau kita hitung-hitung sedikit berarti Prof. Kuncoro. Kalau misalnya tadi dari masa aksi yang dilakukan hari ini, anggota Dewan yang keluar untuk berdialog bersama dengan massa, bersama dengan rakyat adalah dari fraksi PKS saja. Dari sekian banyak fraksi yang ada di gedung
anggota dewan. Kemudian yang kedua, usulan soal hak angket tersebut tidak dibahas atau tidak ditanggapi oleh pimpinan DPR saat ini. Yang ketiga, pernyataan dari Pak Airlangga Hartarto tadi tentunya juga sudah menimbulkan sebuah pertanyaan lanjutan kembali terkait dengan apakah memang ada hubungannya fraksi-fraksi yang tergabung saat ini dalam koalisi yang mendukung pemerintahan dengan mereka yang saat ini berada di anggota DPR, dan ini berpengaruh kepada keputusan hak angket jadi digulirkan atau tidak. Ini lagi-lagi kalau tadi Prof. Kunchoro mengkhawatirkan akan menimbulkan distrust yang besar dari masyarakat tentunya. Tapi secara garis besar, secara politis, apa yang kita bisa tangkap? Gini Mbak, sikap fungsi kepentingan. Yang saya khawatirkan adalah mereka itu adalah calon-calon yang terpilih lagi. Sehingga saya mengusulkan kepada pimpinan-pimpinan partai untuk melakukan edukasi kepada partai-partainya bahwa hak angket itu adalah hak kita. Kenapa takut? Itu kan kita diuji. Gitu loh. Jangan-jangan sebelumnya sudah ditutup. Jangan. Itu hak kita. Rakyat juga pengen tahu. Kenapa sekarang yang terjadi sirikap terjadi seperti itu? Gitu. Kenapa ada tujuan penggelembungan? Dan ini kan juga untuk marwah demokrasi kita. Begitu. Ini kan kemudian penting untuk semuanya tahu agar jangan sampai terjadi prejudis, prasangka yang tidak-tidak, gitu. Jangan kemudian tadi saya katakan mentang-mentang saya sudah terpilih lagi, kemudian diam 1000 bahasa. Ini yang bisa kita lihat seperti itu. Tetapi ingat, kalau toh misalnya tidak ada dari rakyat seperti itu, justru kami mengkhawatirkan akan terjadi people power. Karena gerakan-gerakan clandestine yang saya dengar, saya monitor, saya pahami, dan saya juga banyak orang tahu, itu pasti mereka juga bisa paham apa yang terjadi dengan gerakan-gerakan yang menuntut adanya hak angket ini. Karena sekali lagi, hak angket ini perlu untuk menguji apa yang katakan tadi. Benar enggak ada kecurangan pemilu? Benar ada pembodohan. Benar enggak dia seperti ini? Karena itu harus hak kita, orang harus tahu. Kalau tidak, masyarakat pasti akan marah. Dunia perguruan tinggi, para profesor yang tugasnya adalah penjaga etika, penjaga moral bangsa, pemikir bangsa, ketika diperlakukan seperti itu, mereka pasti akan menuntut itu. Ya, Oke, jadi ya tuntutan akan muncul dari berbagai macam sektor, baik dari kalangan rakyat, kemudian juga akademisi, dan kita tidak tahu sektor mana lagi yang akan menyuarakan perspektifnya terkait dengan bagaimana hak angket ini bisa menjadi sebuah jawaban sendiri terkait dengan ya apakah demokrasi kita masih hidup atau tidak ya di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Bang Haposan sebelumnya dan juga Prof. Kunchoro atas waktunya dalam Sindo Pre malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bang Haposan, terima kasih. Matur nuwun sangat.